Beliau percaya bahwa keadilan itu mendahului perdamaian. Kita harus bicara tentang keadilan terlebih dahulu, baru kita bicara tentang perdamaian. Pada saat tahun 1964, beliau ada dalam sebuah sidang konferensi ya, ASEAN Christian Youth Assembly. Beliau bicara tentang bagaimana gagasan, saat itu beliau sekretaris pemuda di Dewan Gereja Asia. Lalu kemudian beliau bicara tentang gagasan bagaimana negara-negara kolonialisme itu bicara tentang perdamaian, tapi tidak bicara tentang keadilan. Dalam skema yang lebih kecil, saya merasa bahwa ini masih sangat kontekstual. Beliau bicaranya tahun 1964. Tapi dalam konteks yang lebih kecil, hari ini saya mau bicara bahwa kita sering bicara ke perdamaian. Saya minta maaf kalau menyinggung, tapi beliau sepertinya akan menyinggung juga ketika orang bilang yang penting jangan gaduh. Begitu. Kita nggak bicara core-nya. Core-nya adalah ketidakadilan yang muncul tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam dunia saya, yang saya bicara tentang isu HAM dan reformasi hukum, kita melihat kolonialisme itu muncul dari sisi kegagalan negara untuk melakukan reformasi hukum. Orang-orang miskin tambah miskin. Kemiskinan struktural itu jelas terlihat di mata kita. Dan saya rasa Pendeta Nababan mengingatkan kita pada satu hal, bahwa ketika kita bicara tentang hukum kolonialisme, kita bicara hukum yang efektif untuk menjaga kekuasaan negara. Kita tidak bicara tentang hukum yang melindungi warga negara. Nah, hari ini saya rasa di sini pasti banyak orang-orang penting hadir. Mungkin ada pejabat, ada pembentuk undang-undang, tapi coba berapa sering kita membentuk undang-undang dan yang kita lihat adalah kemiskinan struktural ini. Berapa sering kita melihat ketidakadilan itu, dan kita bicara bahwa harusnya ini diselesaikan kalau kita mau bicara tentang perdamaian. Terakhir, saya rasa ini yang paling relevan dengan pertanyaan Kak Afifa. Saya merasa beliau bicara sangat keras, dan ini dikutip ya, beberapa kali dikutip tentang gereja yang harus positif, kreatif, kritis, dan realistis. Tapi saya mau menyimpulkannya dengan bicara bahwa gereja harus relevan, agama harus relevan. Begitu. Hari ini gereja itu bagian dari masyarakat. Begitu ya, dia bagian dari masyarakat, maka dia harus lebih dekat dari masyarakat. Dia harus lebih dekat pada masyarakat daripada dia bicara tentang kekuasaan, bicara tentang pemerintah. Nah, bagaimana posisi dia di pemerintah? Maka dia harus menjadi partner kritis. Dia harus membangun kolaborasi yang kritis. Yohanes Lemena bilang bahwa politik it's ethic to serve. Politik adalah etika melayani. Maka saya rasa tidak ada kesalahan ketika gereja agama bicara tentang politik. Karena apa? Karena kita harus melayani dalam konteks itu. Dan karena dia harus lebih dekat kepada masyarakat, poin terakhir saya adalah, betul, Pendeta Nababan bicara bahwa kita harus kritik. Kita harus kritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Dia bicara tentang RUU waktu itu. Kita harus kritik keputusan-keputusan kebijakan pemerintah. Karena apa? Karena disitulah perannya agama. Jadi agama sudah lama sekali dijadikan komoditas, dan hari ini saya rasa kita harus jujur, agama dijadikan komoditi. Gereja sudah lama berdiam diri. Banyak sekali kasus-kasus besar di Indonesia ini yang dalam banyak laporan-laporan di dunia, 65 dan lain-lain, gereja berdiam diri, bahkan bisa jadi aktif ikut melanggarnya. Dan saya rasa kalau Pendeta Nababan kita jadikan start awal hari ini, dan kalau kita berfokus pada pemikirannya, saya rasa cara paling tepat memuliakan pemikiran beliau adalah dengan menjalankan yang dia katakan tadi. Satu, kekerasan, militerisme, kekerasan tidak akan pernah kompatibel dengan negara demokrasi. Kedua, kita harus bicara tentang keadilan terlebih dahulu, baru kita bicara perdamaian. Dan yang ketiga adalah kita harus selalu relevan. Agama harus relevan, gereja harus relevan karena dia bagian dari masyarakat, dan dia harus menjadi mitra kritis dari pemerintah.